Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah, kita bisa beraktivitas meskipun kita dengan secara daring ya. Dan mudah-mudahan kita sekalian senantiasa selalu menjaga protokol kesehatan yang 3M ya, selalu menggunakan masker ya. Berikutnya tetap mencuci tangan kalau sudah beraktivitas atau bersentuhan dengan apapun yang disinyalir gitu ya. Dan yang terakhir adalah tetap menjaga jarak ya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari wabah virus yang melanda negeri ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari mara bahaya dari virus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di pagi hari ini Bapak berada di satu ruangan yang bisa menjangkau kalian lewat handphone. Dan hari ini sengaja saya membuat bentuk tampilan layar ya, mempermudah kalian nanti dalam praktek di rumah. Karena di bab 3 ini kita mempelajari aplikasi pengolah angka ya. Salah satunya yang familiar itu Microsoft Excel. Dan kita akan coba mempelajari Microsoft Excel ini mulai dari menu dan icon pada aplikasi pengolah angka. Jadi menu dan icon yang terdapat pada aplikasi pengolah angka. Dan ini adalah menu ya, ada bukan menu ya, bukan menu ya. Di sini ada tab home ya, ada file, ada home, insert, page layout ya, formulas, data, review, dan view. Sementara kalau tab ini sering digunakan dalam pengolahan data di Microsoft Excel ini ya. Ini pengolahan data. Berikutnya di sini juga ada yang disebut dengan insert tab ya. Insert tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari ini ada filler tab, ada table, ada picture, ada clip art, ada sharp s, ada smart art, screenshot, banyak di sini ya. Ada juga untuk grafis ini ya, tipe-tipenya seperti apa, text box, header footernya di sini semua ada word art. Nah, ini fasilitas yang berada di insert. Berikutnya di page layout. Kalau di page layout kalian yang diperlihatkan di sini ya. Di page layout ini kita bisa mengetahui ada margin, ada orientation ya, ada size, print area, ada background. Berikutnya di sini ada width, height untuk tinggi dan lebarnya sel. Page layout ini memiliki perintah menyesuaikan halaman seperti margin dan orientasinya. Udah saya bahas. Oke, berikutnya ada ini formulas ya. Formulas ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus gitu ya, itu bahasanya. Nah, nanti di sini. Jadi rumusnya itu nanti tampil di sini.
anak-anakku sekalian di sini. Kalau saya klik di sini, nanti ini berubah ya. Jadi rumus nanti akan tampil di sini. Salah satu contoh, kita coba rumus menjumlahkan sama dengan sum kurung buka. Nah, ini kan. Nah, nanti muncul di sini gitu ya. Nah, itu formula tab. Mungkin bisa diikuti ya. Berikutnya ada data tabs ya. Nah, ini memungkinkan untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir ya. Nanti harus ada data dulu ya. Di sini ada tabel yang akan kita buat dalam bentuk sortir, diurutkan. Contoh di sini bisa kita urutkan data huruf juga bisa gitu ya. Salah satunya sini mau Z ke A atau A ke Z ya. Kayak gitu ya. Itu bisa dalam bentuk data juga. Ini singkatnya saja. Berikutnya ada review tabs. Nah, review ini menggunakan untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa, pengaturan keamanan. Di sini ada protect ya, ada protect. Jadi karya yang kita buat itu bisa diprotek dalam bentuk format selnya, format kolomnya dan lain sebagainya gitu ya. Makanya di set juga kita bisa protect. Artinya ada password ketika mau diedit, ada mau perubahan baru gitu ya. Pakai itu. Berikutnya yang terakhir adalah review tab. Nah, kalau ini untuk mengubah tampilan dokumen. Nah, ini. Jadi dokumen yang kita buat itu kita bisa zoom seperti di sini ya, normal, page layout. Jadi tampilannya tuh ya. Kalau ini kan normalnya, tampilannya. Berikutnya page breaknya gitu ya. Nah, kalau menjumpai nanti layar Excel seperti ini ya kita normalkan saja gitu ya. Kalau ada data dulu ya. Ini kalau ini full screen gitu ya. Nah, cara kembalikan kalau full screen itu tinggal di escape saja gitu ya. Kita kembalikan ke normal seperti itu. Di sini juga ada formula ya. Nah, jadi fasilitas yang ada di sini juga di sini tinggal checklist aja. Ada formula bar. Berikutnya ada zoom. Zoom ini bisa, ini huruf bisa tampilannya bisa lebih besar gitu ya. Zoom. Ini kita kalau butuh zoom yang besar. Di sini seleksi zoom ya, yang lebih besar yang mana gitu ya. Nah, ada juga untuk split height ya. Ini split itu untuk melihat beberapa tabel. Katakanlah contoh soal, saya akan contohkan ya. Kita ke repeat ya, ini file yang sudah kita buka, contoh lah ya. Kita akan coba gunakan contohkan. Nah, kayak gini. Nah, kalau digulung atau scrollnya ini kan hilang ya. Nah, bagaimana supaya judulnya tidak hilang? Nah, ini kita bisa menggunakan split ini ya. Nah, nama pembelinya ya. Jadi kalau kita gulung itu hilang ya. Nah, tetap tapi judulnya masih ada di sini. Nah, menghilangkannya tinggal double klik aja di sini tuh 2 kali ya. Saya ulangi lagi kayak gitu. Nah, jadi kalau saya gulung ini lihat coba nih ininya ya. 1, 2, 18 dan sebagainya. Nah, ini salah satu fungsi split yang ada di view tab ini. Itu barangkali, jadi silahkan kalian nanti menyimak. Kalau ada aplikasi di di laptop ataupun di komputer PC yang ada di rumah, itu boleh coba-coba ya, atau pinjam ke papanya atau bantu-bantu ya menyelesaikan masalah aplikasi ini. Nah, ini kalian mungkin mengenal dulu
kemarin secara teoritis, sekarang kalian lihat praktekan ya. Nah, setelah ini kita menjelaskan ya tadi lebih jauh tentang aplikasi pengolah angka. Nah, sekarang saya akan mengawali dari nol. Bagaimana cara memulai ya daripada Microsoft Excel ini. Pertama kita klik ya Start. Nah, di sini kita cari Microsoft Excel. Nah, kita select. Kebetulan di sini ada dua. Saya gunakan aja yang Excel 2020 ini. Nah, ini tampilannya ya. Kalau mau perbesar tampilan ini tinggal zoomnya diperbesar. Nah, jadi berikutnya bagaimana cara membuat membuat data atau sheet baru. Nah, sehingga kita mengenal ini ya. Jadi menu bar, title bar. Nah, sekarang bagaimana cara membuat file new. Nah, di sini ada blank presentasi ya. Ada di sini juga template. Template itu bentuknya kalau kita tidak ada contoh mau seperti apa, ini tinggal diklik langsung create ya, nanti akan masuk di contohnya seperti itu. Nah, kayak gini. Kita nanti tinggal menggantinya gitu ya. Nah, tapi kalau mau dari awal file new, pilih blank workbook yang ini. Blank workbook. Ini tinggal di create. Nah, nanti masuk. Nah, kita tinggal pengetikan di sini. Baik. Ini tampilan dari layar kerja Microsoft Excel. Ya. Perlu diketahui, kita coba di dalam Microsoft Excel ya. Yang pertama di sini disebut dengan menu bar ini ya. Ini menu bar. Di buku di PDF yang Bapak berikan sudah ada. Berikutnya ada title bar ya. Title bar sini. Berikutnya ada cell pointer. Nah, ini cell pointer. Berikutnya ada formula bars ini. Ada juga kolom. Ini kolom ke bawah ke samping, ini kolom A, B, C dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ini baris atau rows ya. Baris atau rows yang ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya di bawah itu ada sheet ya. Tab lembar kerja. Ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan ini bisa ditambah sheetnya ya. Dan sheetnya ini juga bisa diganti dengan cara double klik, ganti ya. Lat 1 contoh ya. Seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah scroll bar vertikal. Nah, ini scroll bar ya. Ini untuk menggulung layar ya. Ada scroll bar vertikal, ada scroll bar horizontal gitu ya. Nah, itu mengenal tampilan layar di Microsoft Excel. Berikutnya menu bar sudah saya jelaskan tadi ya. Ini di dalam menu bar ini Microsoft Excel ini ada file ya, ada home, ada insert, page layout, formula, data, review dan view. Nah, itu termasuk kepada menu bar. Jadi kalau ditanya ada berapa menu bar, sesuai dengan versinya gitu ya. Nah, ini bisa salah satu yang ini. Berikutnya title bar. Title bar ini merupakan bagian yang berada paling atas di lembar kerja. Nah, ya, di dalam Microsoft Excel ini dalam komponennya. Contoh icon control menu. Nah, ini ya. Ada restore. Ada restore. Nah, ini window dan display. Ini untuk
apa namanya, restore down, ada minimize dan lain sebagainya di sini. Untuk mob size-nya juga di sini ya. Nah, ini namanya title bar. Berikutnya formula bars juga sama, tadi udah saya jelaskan fungsinya untuk memasukkan perbaikan atau input. Contoh ketika diklik di sini mau kita input apanya, sum, salah nulisnya gitu ya, tinggal tekan F2. Nah, nanti kita bisa edit gitu ya, harusnya sum katakanlah gitu ya. Nah, ini formula bar. Jadi seputar tentang mengenal apa namanya, tampilan layar Microsoft Excel itu ya. Jadi setidaknya kalian harus paham tampilannya dulu ya, sehingga kalian bisa mengoperasikannya di kemudian hari. Berikutnya memilih sel atau range ya. Memilih sel atau range. Di dalam Microsoft Excel ini ya, diharuskan mampu untuk menyorot dari sel, ada baris, ada kolom gitu ya. Nah, sel itu apa? Sel itu pertemuan antara kolom ini ya. Nah, ini kolom dan baris ini. Ini sel. Jadi kalau saya klik di sini, sel berapa ini? Anda tinggal lihat di sini. E4. Kalau ini sel berapa? Ayo. C4 gitu ya. Ini harus paham konsep ini. Kalau menghapusnya tinggal di blok, kita clear all, jadi hilang. Ada untuk satu sel, ada range kecil ya. Nah, kalau sel ini gitu kan, ada range besar seperti itu. Jadi apa namanya, kalian tahu, karena nanti contoh gini, ini angkanya 2. Nah ya, nah kalau saya tanya angka 7 berada di sel berapa gitu ya. Contoh di sini berarti E4 gitu ya. Kita clear lagi. Oh, kita hilangkan. Karena nanti bisa saja ini menjumlahkan atau mengalihkan ya. Contoh sama dengan, setiap kita mau memasukkan rumus harus wajib pakai sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan, sama dengan dianggapnya sebagai tag. Ya, asterik ini kali ini hasilnya berapa, 2 kali 4 berapa, enter 8 itu ya, seperti itu kita blok. Nah, di sini juga ada cut, copy and paste data ya. Ada di sini ada cut ya, ada copy, ada paste. Contoh gun ya. Kita mau pindahkan ini ke sini, cut ya, nanti akan ada apa namanya, simbol bentuk seperti ini, sterik yang garis-garis putus itu. Kita klik pindahkan ke sini. Ini bisa dengan enter atau dengan paste ya, gitu. Nah, ini saya kira kalian paham, jadi nggak usah ngetik lagi. Kalau ngetiknya 3-4 karakter kayak gini mudah, tapi kalau satu selnya ada berapa 1000 karakter ya, itu menyulitkan itu ya. Berikutnya di dalam ini juga kita akan coba kenal bagaimana cara apa namanya, melebarkan ya. Seperti ini kan cukup kita geser gitu. Lebar garis ya, terus tinggi baris juga ini ditentukan. Bisa dengan manual ya, bisa dengan kita merubahnya ini dengan format. Nah, tentunya di sini kita klik format, raw height ya. Kalau kita mau merubah tingginya dari sini, kalau lebar seperti ini, kita tingginya ini yang kita rubah ini 21. Kita coba jadi 40 ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana ini supaya di tengah posisinya? Ya, tinggal klik di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi ini harus kalian coba ya, sebagai awal dari pertemuan kita di praktek Microsoft Excel. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau melebarkan? Ya, ini bisa dengan
saya bilang tarik, seperti ini kan pendek. Nah, kita rubah jadi kan jadi panjang. Bagaimana supaya ini bisa dengan ditarik kan ya? Nah, seperti itu. Bisa dengan tadi format kita width lebarnya 8,43 ya. Kita coba dengan 9. Oke, seperti itu. Kita bisa merubah dengan otomatis, bisa dengan menyeleknya. Dan yang terakhir adalah pelajaran hari ini 2 sheet yang tadi. Sheet ini lembar kerja ya. Sheet 1, sheet 2. Nah, kita juga bisa merubah sheet ini. Contoh di sini lat 2 ya, kalau tadi lat 1. Seperti itu. Dan yang selanjutnya kita menyimpan ya, menyimpan file dengan cara klik menu file ya, pilih save atau save as atau bisa dengan Ctrl S ya. Kemudian tentukan tempat penyimpanan file, ketika nama file dan klik save. Kita coba praktekkan ya. Klik menu file, nanti akan muncul save atau save as. Nah, apa bedanya kalau save menyimpan? Kalau save as menyimpan dengan nama file yang berbeda gitu ya. Nah, tapi nama filenya sama gitu ya. Tapi filenya dalamannya bisa berbeda gitu ya. Jadi menyimpan tetap. Nah, contoh kalau kita sudah nyimpan nih pertama ya. Nah, di sini akan muncul berikutnya pilih folder. Contoh kita foldernya di My Dokumen gitu ya. Kita bikin folder juga bisa, lat siswa gitu. Baru kita enter, kita klik. Nah, di sini ketikkan nama filenya ya. Contohnya lat 1. Nah, di sini save. Ya kan? Nah, ini akan berubah menjadi save. Nah, sekarang bagaimana cara file ini tetap ada tapi nama filenya berbeda gitu. Nah, ini pilihnya save as gitu. Contoh ini lat, kita rubah lat 2. Nama filenya berbeda tapi isi konten di dalamnya sama gitu ya. Nah, itu barangkali di pertemuan keempat di praktek Microsoft Excel. Silahkan dicoba di masing-masing komputer Anda, dan mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Dan kalau ada trouble masalah, bisa nanti kita saling berkomunikasi. Demikian mungkin yang dapat Bapak sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya untuk nanti kalian di kemudian hari untuk memanfaatkan fasilitas Excel ini sebagai mempermudah kalian dalam bekerja ya. Itu saja, salam buat keluarga di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.